Perkenalkan, nama saya Nanifa Kulba dari kelas PAI A6 dengan nomor NIM 231101010015 angkatan 2023. Jadi fasal pertama yang akan saya baca adalah mengenai fasal Mimbasyu al-Mayyitun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasul, adapun ini adalah fasal yumbasyu digali siapa al-mayyitu mayyit li arba'i khisalin karena 4 beberapa perkara, yaitu lil husli karena untuk memandikan, idza lam yataghayyar selama tidak berubah siapa mayit, wali taujihi dan karena untuk menghadapkannya mayit, ilal kiblati terhadap kiblat, walil mali dan karena untuk harta, idza dufina ketika dikubur apa mal ma'ahu bersamaan dengan mayit, walil mar'ati dan karena untuk mayit perempuan, idza dufina ketika dikubur apa jadi siapa jadi nuha janinnya mar'ah ma'aha bersamaan dengan mar'ah, wa amkanat dan memungkinkan apa hayatuhu hidupnya janin. Nah, jadi sebelum menjelaskan mengenai bab ini perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya kewajiban seseorang terhadap mayit itu ada 4 perkara. Nah, yang pertama yaitu kewajiban untuk memandikan mayit, yang kedua kewajiban untuk mengkafani mayit, yang ketiga kewajiban untuk mensolati mayit, dan yang terakhir kewajiban untuk mengkubur mayit. Nah, di sini tuh berhubungan dengan penggalian mayit. Nah, jadi wajib bagi seseorang untuk menggali kuburan mayit ketika salah satu dari 4 perkara tadi yang telah disebutkan itu terjadi. Yaitu yang pertama ketika lil husli idza lam yataghayyar, yaitu ketika mayit itu hendak untuk dimandikan, di mana seseorang yang melakukan 4 perkara yang menjadi kewajiban tadi itu lupa untuk tidak memandikan mayit, maka kuburan mayit tersebut wajib untuk digali karena untuk dimandikan kembali selama mayit itu tidak berubah bentuknya. Nah, kemudian yang kedua yaitu litaujihi ilal kiblati, karena untuk menghadapkannya mayit terhadap kiblat. Nah, seperti halnya contoh ketika ada seseorang yang kubur atau yang meletakkan mayit terhadap kuburan, lupa bahwasannya yang diletakkan itu tidak menghadap kiblat, malah membelakangi kiblat, maka wajib kuburan tersebut untuk digali kembali dan mayit tersebut untuk dihadapkan terhadap kiblat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lil mali idza dufina ma'ahu, yaitu ketika seorang itu mayitnya tersebut membawa perhiasan atau harta benda. Nah, ketika seperti itu maka wajib bagi seseorang untuk menggali kuburan tersebut dan mengambil harta benda tersebut, seperti halnya emas ataupun perak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu, yaitu ketika ada mayit perempuan yang mana sedang mengandung atau sedang ada janin di dalam tubuhnya dan memungkinkan bahwa janin itu masih hidup, maka ketika seperti itu maka wajib bagi seorang untuk menggali mayit perempuan tersebut. Nah, kemudian lanjut mengenai pembahasan i'rab. Bismillahirrahmanirrahim, akan pembahasan qawaidnya. Faslun, di sini faslun adalah kalimat isim karena ada tanda-tanda isim yaitu tanwin. Karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Faslun di sini dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang khabar dari mubtada yang dibuang ketika dimunculkan berupa lafaz hadza. Faslun tanda rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Yumbasyu di sini adalah kalimat fi'il, karena fi'il maka bisa madi mudhari' amr. Yumbasyu di sini termasuk fi'il mudhari' karena kemasukan huruf mudhari' yaitu ya. Karena fi'il mudhari' maka bisa mabni dan bisa mu'rab. Yumbasyu di sini termasuk fi'il yang mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab maka bisa dibaca rafa nasab jazm, dan yumbasyu di sini dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang karena dibaca rafa karena litajarrudihi anil nasibi wal jawazimi, atau tidak bertemu dengan anil nasib dan amil jazm atau sepi. Tanda rafanya dengan dhamma karena termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir dalam yatasil bi akhiri syai'un. Yumbasyu di sini termasuk fi'il majhul karena mengikuti kaidah majhul yang dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Karena majhul maka membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah lafaz al-mayyitu yang jatuh setelahnya. Nah, al-mayyitu di sini adalah kalimat isim, karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Karena di sini al-mayyitu dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang naibul fa'il, dan rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Li di sini li adalah kalimat huruf, kalau huruf maka bisa mu'assir dan ghairi mu'assir. Li di sini termasuk huruf yang mu'assir karena termasuk huruf jar. Arba'i di sini adalah kalimat isim, para isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Arba'i di sini dibaca jar karena termasuk majruratul asma yang majrurun bil harfil jarri, tanda jarinya dengan kasrah karena termasuk isim mufrad. Hisalin adalah kalimat isim, karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar.
Hisan dibaca jar kan termasuk majruratul asma yang mudhofun ilaih, mudhofun bil idhofah, tanda jarinya dengan kasrah karena jamak taksir. Nah, di arba'i adalah susunan jar majrur, sedangkan arba'i hisalan adalah susunan idhofah. Arba'i sebagai mudhaf dan hisalan sebagai mudhaf ilaih. Arba'i karena sebagai mudhaf maka tidak boleh diberi al, tidak boleh diberi tanwin ketika bertemu dengan jamak mudzakkar salim atau isim tasniyah, maka nun harus dibuang karena pengganti tanwin. Kemudian hisalin di sini karena menjadi mudhafun ilaih maka wajib jar tanda jarnya dengan kasrah. Karena jamak taksir. Kemudian arba'i hisalin di sini adalah isim adat, yang mana atau merupakan isim yang bilangan, termasuk adat yang hisabi karena tidak menunjukkan tingkatan, juga termasuk adat yang mudhaf ila jam'i karena untuk hitungan 3 sampai 10, yang mana ketika adat mudhaf ila jam'i hukumnya antara adat dan ma'dudnya harus bertentangan dari segi mudzakkar dan muannats. Di sini karena ma'dudnya kebetulan berbentuk muannas, dalam mana lafadz hisalin ketika mufradnya adalah lafadz khosolatan yang muannas, maka adatnya harus berbentuk mudzakkar, yaitu di sini pada lafadz arba'in. Kemudian lusi adalah susunan jar majrur sebagai huruf jar dan sebagai majrur. Karena majrur ada derajat jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ida di sini merupakan adat syarat yang berbentuk isim. Karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Di sini ida dibaca nasab karena termasuk mansubatul asma yang dzaraf. Nah, kemudian ida di sini juga termasuk adat syarat yang tidak menjazmkan. Nah, kemudian karena ida di sini termasuk adat syarat maka butuh jawab syarat dan fi'il syarat. Fi'il syaratnya adalah lafadz lam yataghayyar, sedangkan jawab syaratnya adalah terbuang karena ada adat syarat yang memang tidak membutuhkan jawab syarat ketika susunan adat syarat dan fi'il syarat sudah bisa difahami, itu tidak perlu membutuhkan. Ketika ditawil atau dimunculkan berupa idza lam yataghayyar yumbashu al-mayyitu. Kemudian lam di sini adalah kalimat huruf, karena huruf maka bisa mu'assir dan ghairu mu'assir. Lam di sini termasuk huruf yang mu'assir karena termasuk amil jazim yang mana menjazimkan suatu fi'il yang dimasukinya. Yataghayyar adalah kalimat fi'il, karena fi'ilnya bisa madu mudhari' amil. Yataghayyar adalah termasuk fi'il mudhari', yang mana karena yataghayyar adalah fi'il mudhari', maka dia itu bisa mu'rab. Yataghayyar di sini termasuk fi'il yang mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan niswa. Karena mu'rab maka bisa dibaca rafa nasab dan jazm. Yataghayyar di sini yaitu dibaca jazm karena kemana sukun amil jazm yaitu lam. Karena jazmnya dengan sukun karena termasuk fi'il mudhari' yang sahih akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. Yataghayyar di sini termasuk fi'il maklum karena tidak mengikuti kaidah majhul yang duma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Karena maklum akan membutuhkan fa'ilnya tersimpan pada lafaz yataghayyar sendiri ketika dimunculkan, yaitu berupa dhamir dua yang kembalinya ke mayyit. Kemudian waw di sini adalah kalimat huruf, karena huruf maka bisa mu'assir dan ghairu mu'assir. Waw di sini yaitu huruf yang mu'akhir karena termasuk huruf ataf. Huruf ataf adalah huruf yang penghubung antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Ma'tufnya adalah lafaz mali, sedangkan ma'tufun alaihnya adalah lafaz tawajihi atau lil husni. Nah, maktufnya adalah lil husni. Kemudian litaujihi adalah susunan jar majrur sebagai huruf jar dan litaujihi sebagai majrur. Karena majrur maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Taujihi adalah susunan idhofah. Taujihi sebagai mudhaf dan sebagai mudhaf ilaih. Karena sebagai mudhaf ilaih maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan hali karena termasuk al asma al mabniyah yang isim dhamir. Kemudian ilal kiblati adalah susunan jar majrur ilah sebagai huruf jar dan al kiblati sebagai majrur. Karena al kiblati majrur maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Walil mali wawnya di sini juga sama adalah waw ataf, yaitu waw yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Kemudian lil mali adalah susunan jar majrur sebagai mudhaf dan al mali sebagai mudhafun ilaih. Susunan jar majrur sebagai huruf jar dan al-mali sebagai majrur. Al-mali karena sebagai majrur maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ida di sini adalah adat syarat, sama seperti ida yang dijelaskan di atas. Karena adat syarat maka butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syarat ada dufina, sedangkan jawab syarat adalah terbuang. Dufina adalah kalimat fi'il. Karena fi'il maka bisa mandi mudhari' amar. Dufina di sini termasuk fi'il yang madi karena bisa dimasuki kata sakinah. Jadi dufinat karena madi maka pasti mabninya itu mabni fathah karena tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutahadik. Kemudian dufinat termasuk fi'il majhul karena mengikuti kaidah majhul yang dhamma awaluhu wa futiha wa kusira ma qabla al-akhir.
Karena majhul maka membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya itu disimpan di lafadz dufina sendiri ketika dimunculkan berupa dhamir huwa yang kembalinya kembali. Kemudian ma'hu adalah susunan jar majrur, ma'a sebagai huruf jar dan hu sebagai majrur. Ma'hu karena sebagai majrur maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan mahalli karena termasuk al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Wawunya di sini adalah waw atau fil marati adalah sunan jar majrur, al-mar'ati sebagai huruf jar, al-mar'ati sebagai majrur. Al-mar'ati karena sebagai majrur maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Ida di sini merupakan adat syarat. Karena itu membutuhkan jawab syarat dan ada syarat. Jawab syaratnya fi'il syaratnya adalah dufina, sedangkan jawab syaratnya akan terbuang. Dufina sama pembahasannya seperti tadi, yaitu termasuk fi'il madi yang mabni al-fathi karena tidak bertemu dengan dhamir raf'a mutaharrik dan wawu jama'. Kemudian termasuk fi'il majhul karena mengikuti kaidah majhul yang dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir. Karena majhul maka butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya itu terletak setelahnya atau lafaz jadinuha yang gitu setelahnya. Nah, jadinu karena sebagai naibul fa'il maka wajib dibaca rafa tanda rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Jadinuha adalah sunan idhofah. Jadi ini sebagai mudhaf sebagai mudhaf ilaih. Karena sebagai mudhaf ilaih maka wajib dibaca jar. Tanda jarnya dengan mahalli karena termasuk al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Ma'ha adalah sunan idhofah, ma'a sebagai huruf jar dan ha sebagai majrur. Karena sebagai majrur maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan mahalli karena termasuk al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Wawu di sini yaitu wawu ataf, yaitu wawu yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Ma'tufnya adalah amkana, sedangkan ma'tufun alaih adalah lafadz dufina. Pada lafadz idza dufina jadinuha. Kemudian amkanat di sini adalah termasuk fi'il madi karena kemasukan tak tadi sakinah. Karena fi'il madi maka pasti mabni yaitu mabni fathah karena tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir raf'a mutaharrik. Kemudian amkan masuk fi'il maklum karena tidak mengikuti kaidah majhul yang dhamma awal wa dhamma kullu mutaharrikin wa kusra ma qabla al-akhir. Kemudian karena maklum maka membutuhkan fa'ilnya adalah lafaz hayatu yang itu setelahnya. Kemudian hayatu di sini karena menjadi fa'il dari lafaz amkanat maka wajib dibaca rafa tanda rafanya dengan dhamma karena hayatu adalah isim mufrad. Hayatuhu adalah sunan idhofah, hayatu sebagai mudhaf dan sebagai mudhafun ilaih. Hayatuhu karena sebagai mudhafun ilaih maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan mahalli karena termasuk al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut mengenai fasal berikutnya yaitu syurutus sihhatihi atau syarat sahnya berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun adapun ini adalah fasal syurutus sihhatihi adapun beberapa syarat sahnya puasa ialah arba'atu asya'a, 4 beberapa perkara, yaitu al-islamu Islam, wa aqlun dan mempunyai akal, wa nikahun dan suci, min nawi haidin dari semisalnya haid, wa ilmu dan mengerti, bikaunil waktu dengan adanya waktu ialah kabilan menerima bisomi terhadap puasa. Nah, jadi bab ini menjelaskan mengenai syarat sahnya puasa. Puasa itu sendiri adalah mencegah atau menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, syarat untuk menjalankan puasa di sini ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Jadi tidak sah puasa bagi seseorang yang kafir asli atau bagi seorang yang murtad. Kemudian yang kedua yaitu mempunyai akal. Yang dimaksud mempunyai akal di sini yaitu tamyiz. Fayakhruju bihi al-majnun. Jadi dikecualikan dari lafaz tamyiz di sini yaitu orang gila atau semisalnya, dan juga anak kecil. Yang ketika anak kecil tersebut belum tamyiz, maka itu tidak sah puasanya. Kemudian yang nomor 3 yaitu niqa'u minahul haidi, yaitu suci dari semisalnya haid seperti halnya nifas, wiladah dan lain sebagainya. Yang mana ketika seorang itu berpuasa dalam keadaan tadi itu puasanya tidak sah. Kemudian yang keempat yaitu ilmun atau zannun bikaunil waqti qabilan lisawmi, atau mengetahui atau menyangka bahwasanya waktu tersebut yaitu waktu atau telah masuk waktu untuk berpuasa atau diperbolehkannya berpuasa. Jadi tidak sah puasanya seseorang yang tidak mengetahui terhadap waktu tidak berpuasa, atau seseorang itu seseorang yang tidak menyangka bahwasanya waktu puasa itu masuk.
Kemudian yang dimaksud dengan al-waqtu alladzi la yaqbal atau waktu yang tidak menerima untuk berpuasa yaitu al-aidani ayyamut tasyrik adalah 2 hari raya dan hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari penyembelihan atau Idul Adha. Nah, kemudian masuk mengenai qawaid dan syarafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun di sini adalah kalimat isim. Karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Fasun di sini dibaca rafa kata termasuk rafa atau asma yang khabar. Khabar dari mubtada yang dibuang ketika dimunculkan berupa lafaz hada. Kemudian tanda rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Syurutun adalah kalimat isim karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Syurutun dibaca rafa karena termasuk rafa atau asma yang mubtada tanda rafanya dengan dhamma karena termasuk isim mufrad. Syurutus sihhati adalah sunan idhofah. Syurutus sebagai mudhof dan sihhati sebagai mudhofun ilaih. Karena syurutus sebagai mudhof maka tidak boleh ada tanwinnya, tidak boleh ada alnya ketika terbentuk dari isim tasniah atau jamak mudzakkar salim, maka nunnya harus dibuang karena nun pengganti tanwin. Kemudian sihhati karena menjadi mudhofun ilaih, maka wajib dibaca jar karena jadinya dengan kasrah karena termasuk isim mufrad. Sihhatihi juga adalah sunan idhofah, sihhati sebagai mudhof dan hi sebagai mudhofun ilaih. Karena sebagai mudhofun ilaih, maka wajib dibaca jar karena jadinya dengan mahalli karena termasuk al-asma al-mabniyah yang isim dhamir. Arba'atu adalah kalimat isim karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Arba'atu dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang khabar dari mubtada syurutus sihhatihi. Karena khabar maka wajib dibaca rafa tanda rafanya dengan dhamma karena termasuk isim mufrad. Arba'atu asya adalah susunan idhofah. Arba'atu sebagai mudhof dan asya sebagai mudhofun ilaih. Asya karena sebagai mudhofun ilaih maka wajib dibaca jar karena jadinya dengan fathah karena termasuk isim gairu munsharif yang ilatun wahidatun taqumu maqama ilataini atau satu ilat yang menempati posisi 2 ilat yang mana termasuk yang taknis yang alif mamdudah. Di sini arba'atu asya adalah adat yang hisabi juga termasuk adat mudhof ilal jam'i atau diidhofahkan kepada jamak untuk hitungan 3 sampai 10 yang telah dijelaskan pada fase sebelumnya. Kemudian Islamun adalah kalimat isim karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Islamun dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang badal ba'd min kul dari lafal arba'atu asya dan rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Aklun waw di sini adalah huruf ataf. Aklun adalah kalimat isim karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Aklun di sini dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang ma'tuf dari lafaz islamun. Waw di sini adalah kalimat isi kalimat huruf yang huruf ataf. Nikon adalah kalimat isim karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Nikon dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang ma'tuf juga. Min nahwi adalah sunan jar majrur, min sebagai huruf jar dan nahwi sebagai majrur. Karena nahwi sebagai majrur maka wajib dibaca jar karena dengan kasrah karena isim mufrad. Nahwi haidin adalah sunan idhofah, nahwi sebagai mudhof dan haidin sebagai mudhof ilaih. Haidin karena sebagai mudhof ilaih maka wajib dibaca jar karena dengan kasrah karena isim mufrad. Waw di sini adalah kalimat huruf ataf. Ini di sini adalah kalimat isim karena isim maka bisa dibaca rafa nasab jar. Ini dibaca rafa karena termasuk marfu'atul asma yang ma'tuf. Bikauli adalah sunan idhofah bisa sebagai huruf jar dan kauli sebagai majrur. Kauli karena sebagai majrur maka wajib dibaca jar karena jadinya dengan kasrah karena isim mufrad. Nah, kauli di sini adalah tasrifan dari atau masdar dari lafaz kana yakunu kaunan. Nah, karena tasrifan dari lafaz kana maka karena di sini kan dibagi menjadi 2, ada kana tam, ada kana tam, ada nakis. Di sini adalah kana yang nakis atau kana yang berpengamalan sebagai tarfa'ul isma dan tansib berkhabar, yaitu membunuhkan isim dan khabar. Isimnya adalah al-waqtu sedangkan khabarnya adalah qabilan. Al-waqtu karena menjadi isimnya kana maka wajib dibaca rafa tanda rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Qabilan di sini karena menjadi khabar dari lafaz ya qauni maka wajib dibaca nasabnya dengan fathah karena termasuk isim mufrad. As-saumi adalah sunan jar majrur sebagai huruf jar dan as-saumi sebagai majrur. Karena sebagai majrur as-saumi maka wajib dibaca jar tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Mungkin sekian pembacaan 2 fasal dari saya, itu yang pertama fasal mengenai yumbasyu al-mayyitu dan yang kedua mengenai fasal sihhati shaumi, syurutu sihhatihi atau syarat sahnya berpuasa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.